Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuh Ihsan Ramdhani, mahasiswa Untirta angkatan tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang apakah itu metrologi industri. Jadi, metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak hanya menyangkut pengukuran panjang saja, tetapi juga menyangkut pengukuran suara atau bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran, usaha, kecepatan aliran zat cair dan temperatur, masalah-masalah geometris suatu produk, pengukuran panjang dengan berbagai bentuk, pengukuran sudut dengan berbagai bentuk, dan disinggung pula sedikit mengenai kontrol kualitas. Pengukuran geometri suatu produk dengan cara alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. Tujuan metrologi. Yang pertama, dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Selanjutnya, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi seminimal mungkin penyimpangan tersebut. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang perindustrian. Istilah metrologi. Istilah metrologi meliputi ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, toleransi, harga batas, kelonggaran, dan karakteristik geometris. Sistem dan standar pengukuran meliputi sistem metrik, sistem inci, konversi antara metrik dan inci, dan standar pengukuran, yaitu garis, ujung, dan gelombang. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran yang dapat digunakan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, besaran standar harus dapat didefinisikan secara fisik. Yang kedua, besaran yang digunakan tidak berubah karena waktu. Dan yang ketiga, besaran dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja di dunia ini. Besaran standar memerlukan satuan-satuan standar yang mengikuti Satuan Internasional System of Unit atau SI Unit. Satuan dasar yang digunakan dapat membantu dalam melakukan pengukuran. Untuk dapat melakukan pengukuran dengan bantuan satuan dasar membutuhkan alat ukur. Keberhasilan suatu produksi massal membutuhkan alat ukur yang baik dan tepat. Tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat untuk menjadi mampu tukar atau interchangeable pada waktu merakit. Komponen yang dirakit harus sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, alat ukur menjadi alat penting dalam proses permesinan dari awal pembuatan sampai dengan kontrol kualitas di akhir produksi. Konstruksi alat ukur yang digunakan memiliki perbedaan, baik secara bentuk maupun fungsinya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik dari alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lainnya. Karakteristik ini biasanya menyangkut pada konstruksi dan cara kerjanya.
Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai 3 komponen utama, yaitu sensor, pengubah, dan pencatat atau penunjuk. 1. Sensor atau peraba. Sensor merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Dengan kata lain, sensor merupakan peraba dari alat ukur. Sebagai peraba dari alat ukur, maka sensor ini akan kontak langsung dengan benda ukur. Contoh dari sensor antara lain yaitu kedua ujung dari mikrometer, kedua lengan mistar sorong, ujung dari jam ukur, dan jarum dari alat ukur kekasaran. 2. Pengubah. Pengubah merupakan bagian dari alat ukur yang berfungsi sebagai penerus, pengubah, atau pengelola semua isyarat yang diterima oleh sensor. Orang yang mengukur suatu benda akan mendapatkan informasi dari hasil pengukuran dengan adanya pengubah. Sensor yang menyentuh langsung pada benda kerja diterima langsung oleh pengubah agar didapatkan isyarat berupa data yang kemudian diteruskan ke bagian lain, yaitu penunjuk atau pencatat. Dengan demikian, pengubah juga dapat berfungsi untuk memperjelas dan memperbesar perbedaan yang kecil dari dimensi benda ukur. Pengubah pada alat ukur terdiri dari pengubah mekanis, elektris, optis, dan pneumatik. Pengubah ini mempunyai berbagai macam cara kerja. Ada beberapa cara kerja antara lain cara kinematis, optis, dan pneumatis. A. Pengubah mekanis. Cara kerja dari pengubah mekanis berdasarkan pada prinsip kinematis yang melakukan perubahan gerakan lurus atau translasi menjadi gerakan berputar atau rotasi. Contohnya antara lain sistem kerja roda gigi dan poros bergigi dari jam ukur atau dial indikator, sistem kerja ulir dari mikrometer. Contoh lain adalah alat ukur pembanding yang menggunakan cara kerja mekanis tetapi menghasilkan perubahan yang cukup besar. Misalnya Edenroth atau Million komparator, Johansson mikrokator, dan Sigma komparator. Pengubah elektris. Perkembangan alat ukur yang semakin modern, terutama pada cara kerja, sudah banyak alat ukur yang menggunakan sistem elektronik. Prinsip kelistrikan yang digunakan dalam pengubah elektris ini mempunyai fungsi untuk mengubah semua isyarat yang diterima oleh alat ukur atau besaran yang tidak bersifat elektris menjadi suatu besaran yang bersifat elektris. Dengan adanya prinsip kelistrikan, maka besaran yang bersifat kelistrikan tersebut diolah dan diubah menjadi lebih jelas, sehingga perubahan ini dapat dibaca pada skala alat ukur. Contoh dari pengubah elektris adalah prinsip kerja kapasitor dan transformator. Pengubah optis. Sistem optis mempunyai fungsi untuk membelokkan berkas cahaya dari benda ukur sehingga terjadi bayangan maya atau nyata yang ukurannya bisa menjadi lebih besar daripada benda ukurnya. Sistem optis ini banyak digunakan pada cermin dan lensa seperti cermin datar, cermin cekung dan cembung, lensa prisma, dan sebagainya. Pada contoh alat ukur yang menggunakan pengubah optis seperti kaca pembesar, mikroskop, proyektor, teleskop, autokolimator, dan teleskop posisi. Berikut ini adalah gambar dari prinsip dari lensa pembesar. Pengubah pneumatis. Kondisi aliran udara yang tertentu akan berubah bila area di mana udara itu juga berubah menjadi lebih sempit atau lebih luas. Prinsip inilah yang digunakan oleh pengubah pneumatik. Pada sistem pneumatik, kondisi aliran udara akan berubah bila celah antara benda ukur
dengan sensor alat ukur di mana udara lalu juga mengalami perubahan. Untuk mengetahui perubahan ini digunakan cara, yaitu pengukur perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara. Dalam mengubah sistem pneumatik terdapat 3 komponen, yaitu sumber udara tekan, sensor sekaligus sebagai pengubah, pengukur perubahan aliran udara. Ada 2 macam sistem pengaruh pneumatik yang biasanya digunakan, yaitu sistem tekanan balik atau back pressure system dan sistem kecepatan aliran atau flow velocity system. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.